Ya, halo guys, balik lagi sama gua Swendi, motovlogger magang asal Bekasi. Seperti video-video sebelumnya, kita kalau melakukan sesuatu pasti tidak pada tempatnya. Kayak kali ini, lagi di parkiran mobil lagi. Karena ya wajar ya, lagi PPKM juga. Jadi nggak bisa kemana-mana gitu kan, tempat nggak ada yang bisa buka gitu. Jadi hari ini gue baru banget tadi habis COD knalpot untuk si Jet X gua. Jadi nanti kalau mau ngeliat knalpot apa, kita lihat aja ya. Sekalian kita unboxing sama nanti gue review juga lah masalah suaranya dan sebagainya. Terus juga kalau kalian lihat nih, sepatu gue nih bersih banget nih, udah kayak sepatu baru. Jadi buat kalian yang mau cuci sepatu, ini gue cuci sepatu di Shoes in the Box. Nanti gue lampirin Instagramnya sama alamatnya. Recommended banget buat kalian nih anak-anak motor ya, yang sepatunya mungkin suka kotor kalau lagi abis riding gitu kan. Jadi di sana bisa nyuci semuanya lah. Sepatu gue kebetulan gue kemarin cuci 5 sepatu, banyak banget. Dan itu hasilnya bagus banget. Jadi dari macam-macam bahan, ada dari suede, mau rubber atau apapun, kanvas, semua hasilnya tetap bagus kok gitu. Ya, jadi knalpot yang mau gue unboxing kali ini adalah knalpot merek Overracing Jepang, Overracing Japan. Nah, Overracing Japan ini adalah ya sesuai namanya ya, dia memang dari Jepang, brand dari Jepang dan udah puluhan tahun juga. Sebenarnya dulu gue sempat denger nih yang namanya Overracing sih ya. Cuman zaman-zaman tahun 2017 tuh awal-awal gue masih pakai Ninja 2 silinder, itu masih belum familiar banget gitu namanya. Dan bahkan dulu gue kira Overracing itu tuh brand Indonesia gitu. Ternyata Overracing ini brand dari Jepang. Setelah gue cari-cari untuk knalpot Jet X gue, yang ya balik lagi ya, gue beli sesuatu tuh pasti harus sesuai sama kebutuhan gue lah gitu. Gue beli knalpot si Overracing ini tentunya pertama sesuai sama budget gue. Jadi kalau dari budget, walaupun ini brand Jepang, ini menurut gue murah banget. Bahkan harganya hampir sama kayak knalpot lokal ya, rata-rata knalpot lokal. Terus kedua juga dari segi desainnya, dari kualitasnya, dan udah gue lihat-lihat review juga bagus. Jadi gue beli si Overracing ini gitu. Nah sekarang di Indonesia dia udah punya pabrik sendiri. Dari tahun 2014 kalau nggak salah, dia udah punya pabrik di Indonesia. Cuma untuk pembuatannya masih tetap diawasi sama Overracing Jepang gitu. Dan bahan-bahannya juga tetap dari Jepang sana gitu. Jadi langsung aja kita unboxing, nggak usah banyak bacot. Yuk langsung aja, lebih dekat. Ya jadi sekarang kita langsung unboxing aja. Bentuknya kayak gini nih, dusnya, packaging luarnya. Ada tulisannya Overracing Japan Challenge to Your Dream. Ini nggak bawa apa-apa, mudah-mudahan bisa langsung kita buka ya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih segel. Jadi dari tempat gue beli tadi COD belum dibuka sama sekali demi video unboxing ini. Jadi kalau di unboxing lain mungkin udah di unboxing terus ditutup lagi, pura-pura di unboxing. Di video kita kali ini bener-bener unboxing. Jadi gue nggak tahu nih isinya apaan. Bahkan kalau isinya bukan knalpot mungkin nih bisa aja. Kita buka ya. Tada. Jadi begini. Kayaknya ada yang kurang, ada yang kurang. Gue kecil banget ya. Nah jadi begini. Si knalpot Overracing yang pasti ini ada mid pipe nya nih kalau gue lihat. Jadi di dalamnya dia di bubble wrap lagi satu nih, kita pisah-pisahin ya. Terus nih ada headernya tuh 4 ya, berarti benar 4 silinder, nggak salah. Terus ini sambungan dari header ke apa sih sebutannya, mid pipe apa ya, pokoknya dari 4 ke 2 gitu, lengkap. Ini ada baut-bautnya, ini apa, springnya, per-perannya, sama ada bautnya juga sih. Terakhir ini ada yang tutup lagi. Ini kalau gua ini lihat sih kayaknya silencernya ya nggak mungkin kalau bukan silencer. Kita buka, jadi di packing lagi sama kardus. Bismillah, semoga nggak di prank. Ini masih bau-bau Naruto, ini bener dari Jepang. Kita buka, ini dia silencernya. Gue gerah banget, tolong. Dan di dalamnya di packing lagi pakai apa nih namanya ya, plastik gitu dah, gue nggak paham namanya apa. Kita robek aja lah ya guys. Kita buka dan di packing lagi. Ternyata masih ada plastik lagi. Tara, ini dia si silencer Overracing. Dan di sininya dia ada tulisannya khusus untuk Jet X 25R, memang bukan universal ya, jadi khusus dibuat untuk Jet X 25R. Dan ini harusnya sih PNP ya, karena memang khusus Jet X 25R gitu.
Ya, jadi kalau kalian lihat nih, build quality-nya bagus ya. Maksudnya bahan sih stainless, end cap-nya ini setahu gue sih titanium, cuman selebihnya stainless. Terus dari bahan-bahan pipanya nih kalau dilihat juga rapi tuh. Bendingannya juga bagus, ada las-lasan sedikit di sini tapi lasannya juga bagus. Terus ya kinclong banget sih, cakep gitu maksudnya. Walaupun stainless, jadi enak dilihat juga, buat estetika tuh tetap bagus. Nah, rencananya nih kalau habis gue bukain, pengen gue poles-poles nih pakai si coating-coatingan ini. Biar apa? Biar ntar kalau udah kepasang, kena cipratan, kena kotoran, gampang bersihnya lah gitu. Dan biar makin mengkilat juga. Ya, sekarang udah hari berikutnya, kita mau masang knalpot di Kawasaki Alexindo. Ikutin terus. Ya, akhirnya guys terpasang juga si knalpot Off Racing Japan. Kebetulan gue pilih yang underbelly. Biar apa sih tuh, center of gravity apa sih namanya, biar lebih imbang juga kan. Nah, tadi udah dipasang di Kawasaki, dan sekarang gue mau kasih lihat suaranya ya, maksudnya perbandingannya. Kebetulan nih tadi kalau setelah gue cobain sebentar dari Kawasaki ke sini, suaranya tuh sesuai kemauan gue banget, enak banget lah intinya. Jadi gimana ya, nih knalpot bacot banget gitu, tapi enak gimana ya, maksudnya berisik. Biasanya kadang ada beberapa ya yang berisik terus agak pecah gitu kan, tapi kalau ini tuh ngebas cuman berisik gitu. Tapi gila sih, maksudnya puas banget gue sama Off Racing yang tipenya apa sih ini, GPRS kalau nggak salah ya. Sekarang kita cobain ya. Ini gue cari lokasi yang agak tidak mengganggu keberisikan karena suaranya parah banget cuy, gak bacot banget ini sumpah. Jadi begini suara idolnya, enak sih, adem gitu. Cuman kebetulan karena rumah gue di perumahan sih, kayaknya bakalan auto diomongin sih sama tetangga. Jadi idolnya begini. Kita coba tarik dikit ya. Seperti itu. Sekarang kita buat perbandingan pakai HP ya. Kita cobain. Jujur gemeter tangan gua. Ya begitulah, sebelum dipanggil oleh masyarakat sebaiknya kita kabur. Sekarang kita coba bawa jalan, suaranya kayak apaan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursahin rabbil ghafurur rahim.
suaranya cu. Udahlah, mungkin untuk kebut-kebutan suaranya sampai situ dulu, karena kita mau masuk ke pemukiman padat. Jadi sambil cerita-cerita dikit ya, mungkin kemarin ada yang belum gue sampein juga. Jadi so far sih setelah gue ganti ke Overracing GPRS ini, ya kayak yang tadi gue bilang, gue puas. Suaranya tuh sesuai ekspektasi, bukan sesuai ekspektasi ya, gue juga nggak tahu sih bakal kayak gimana. Maksudnya sesuai harapan gue lah gitu. Harapannya gimana ya, suaranya bulat, terus juga enak gitu, nggak pecah. Walaupun gede ya, gede tapi nggak pecah gitu, tetap bulat. Alasan gue beli si Overracing ini satu kan karena budget gue ya sesuai sama si Overracing ini gitu kan. Nah, untuk yang pengen tahu harganya berapa untuk Overracing ini, harganya kisaran dari 55 sampai 6 jutaan lah, tergantung toko tempat kalian beli gitu. Dan udah PNP sama ZX25R, karena kan emang sesuai sama knalpotnya ya untuk ZX25R. Jadi nggak ada ubahan apapun, nggak ada tambahan apapun. Terus kedua, juga dari modelnya kayaknya senang aja gitu ngeliat model Underbelly. Nah kebetulan si GPRS ini kan Underbelly kan, jadi secara look juga bagus gitu kan. Terus secara apa sih, center of gravity ya namanya ya, karena kan knalpot Underbelly itu kalau gue baca-baca kan menurut para suhu tujuannya ya bukan buat apa-apa sebenarnya, maksudnya ada fungsinya juga, yaitu buat center of gravity-nya itu. Jadi motor kalian tuh bobotnya ya mungkin apa ya, nggak berat sebelah ke kanan lah gitu ya kan, berat berapa gram aja kan mungkin ngaruh ya. Terus juga dari build quality-nya ya, maksudnya jadi dari bahannya juga bagus gitu, walaupun stainless juga cakep lah dilihat gitu kan. Dan bendingannya juga bagus, nggak ada penyok atau apa sih, biasanya kalau bendingan kan katanya kan suka nggak rata kalau bendingan nggak bagus. Terus sama dari suara juga sih ya, sebenarnya gue beberapa kali udah ngeliat juga gitu, maksudnya review-review di YouTube, walaupun sebenarnya jarang banget ya video tentang ZX25R pakai Overracing tuh, bisa gue bilang jarang banget. Makanya gue tertarik bikin video ini ya buat kalian juga, barangkali ada kalian yang pengen cari referensi knalpot gitu kan, buat apa. Nah gue bikin video ini lagi karena gue lihat di YouTube belum terlalu banyak, dan sekalinya ada juga dikit gitu durasinya, penjelasannya juga dikit. Ya semoga sih penjelasan gue ya memenuhi lah hasrat keingintahuan para penonton lah gitu ya. Jadi itu sih alasan-alasannya. Intinya sih gue puas sekali lagi. Terus tinggal nunggu aja nih ntar tetangga gue gimana ya kan. Karena ini bacot banget cuy, asli. Gue kira tuh nggak sebacot ini. Bahkan di jalan pun hampir semua orang udah masih nengok lah. Tapi anehnya ya, cewek gue nih seorang wanita yang ibaratnya dulu nih zaman gue pakai 2 silinder gonta-ganti knalpot tuh dia nggak demen gitu. Senengnya tuh knalpot standar gitu, kata dia kan berisik. Nah ketika gue ganti ini tadi, dia ikut nemenin masang dan ngedengerin suara pertama setelah dipasang, dia malah suka cuy, aneh. Jadi ya mungkin ya namanya 4 silinder kan, kayak gue bilang di video gue sebelumnya, namanya 4 silinder siapa sih yang nggak suka gitu kan. Mungkin ya 2/8 lah dari 10 orang mungkin yang nggak suka. Nah apalagi setelah pakai knalpot racing ya otomatis suaranya lebih keluar lagi kan. Jadi ya cukup aneh untuk seorang Octania cewek gua akhirnya menyukai knalpot racing. Oh ya, terus sama buat tenaga juga ya. Jadi masalah tenaga sih lumayan signifikan ya ngaruhnya ya dari knalpot standar. Satu, tarikannya gue ngerasain sih lebih ada lagi, entah karena ya kan kalian tahu ya, maksudnya knalpot standar asli bawaan dari pabrik itu kan lumayan berat. Nah kalau yang knalpot racing ini kan rata-rata kan beratnya kan udah berkurang lah gitu. Nah satu mungkin dari sana. Kedua juga ya lebih plong lagi kan, nggak ada katalis dan sebagainya, sistem-sistem perknalpotan lah gue nggak paham. Jadi tarikan bawahnya ngisi sampai ke atas pun ngisi menurut gue. Bahkan di atas tuh lebih enak lagi gitu. Padahal kalau dari ukuran knalpot silinsernya gitu kan pendek ya. Kalau pendek kan katanya kan menurut para suhu kan enaknya tuh tarikan bawahnya. Tapi entah kenapa nih si Overracing ini bawah sampai atas ngisi sih enak menurut gua. Jadi gitu aja biar nggak terlalu panjang ya. Simpulannya sih gue puas. Jadi
Ya mudah-mudahan buat kalian yang lagi nyari referensi knalpot bisa terbantu gitu ya dengan adanya video ini. Semoga bermanfaat lah intinya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Kalau ada yang kurang berkenan di hati juga mohon maaf. Kalau ada yang mau kritik atau mau meluruskan mungkin dari perkataan gue yang salah, monggo silahkan di komentar. Jadi sekian dulu dari gue, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gua Ang Swendi, cabut dulu, wassalam. Never an average night, 2-4 hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break a night. And even if things go left, we gotta make them right. Chillin' with mine, we triple up, they on a double up, triple dub.